Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau bersama dengan saudara seiman Jemaat GGV Philadelphia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini, yang ada dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan begitu luar biasa menyertai kita. Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Sekalipun hujan, ya itu tidak menghalangi kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Ya, kita akan buka dari Ibrani. Ya, hari-hari ini kita diperhadapkan bagaimana iman kita di dalam menghadapi hari-hari ini ya. Apakah iman kita akan kalah dengan situasi ini atau kita semakin level up di dalam menghadapi berbagai persoalan. Kita buka Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, puji nama Tuhan. Hari-hari ini iman kita akan dipertaruhkan di dalam menghadapi persoalan ekonomi, kesehatan, semuanya. Kita melihat begitu banyak yang terjadi. Kalau kita tidak punya iman, apalah yang terjadi, kita akan putus asa. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemarin tadi malam saya katakan di pemuda, kalau tanggal 1 gajian itu bukan iman bagi orang yang sudah bekerja. Tapi bagi orang yang tidak bekerja, dia berkata, tanggal 1 saya akan diberkati. Iman, saudara. Ya, kita harus tahu ya. Ibrani 11 ayat 6. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini tergenapi Bapak Ibu. Jika kita sungguh-sungguh mencari Dia, ya, apa yang Tuhan percayakan bagi kita, jika kita sungguh-sungguh mencari Dia, saudara, Tuhan akan memberikan. Seberapa kesungguhan kita di hari-hari terhadapi persoalan, permasalahan yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan tidak mungkin berkenan kepada Allah kalau tidak kita punya iman. Jadi iman yang Tuhan cari. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana iman kita saat ini? Setiap minggu kita berkatakan level up, ya kan? Upgrade. Ya, tapi bagaimana kita menghadapi bahkan meresponi setiap firman yang kita terima, baik di ibadah minggu, di komsel-komsel, mungkin kita juga di TikTok, di YouTube, saudara. Bahkan di medsos itu sekarang itu banyak sekali. Tapi adakah kita meresponi? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bahkan dikatakan di Galatia 3 ayat 11. Ya, kita secara cepat aja ya, karena ini hanya pengantar ya, belum sampai. Galatia 3 ayat 11. Orang benar, ya kita buka Galatia 3 ayat 11. Ya, 1, 2, 3. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang benar akan hidup iman. Ada lagi ayat paralelnya itu, Roma 1 ayat 17. Ayo Bang Ape cepat. Roma 1 ayat 17. 1, 2, 3.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman kita yang dipertaruhkan di hari-hari ini. Ya, ketika dia datang, adakah dia menemukan iman di bumi ini? Tadi malam pemuda ingat ayatnya di mana? Lukas 18 ayat 8. Ketika Tuhan datang, apa yang dia cari, saudara? Lukas 18 ayat 8. Kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman lagi, saudara. Berarti hari-hari ini iman kita ini bagaimana menghadapi hari-hari yang begitu mengerikan ini, saudara. Ya, sana sini banyak bencana, kecelakaan. Jika kita masih ada sampai pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena mata kita, iman kita tertuju kepada Tuhan. Tadi dikatakan orang yang tekun mencari Tuhan akan mendapatkan upah. Saudara, separah apapun persoalan, pergumulan yang kita hadapi, selama kita mencari Tuhan, tidak sampai tergeletak. Saya terlalu yakin, separah apapun sakit, penyakit, persoalan, masalah finansial, kalau kita masih berkata, Tuhan tolong saya, mukjizat terjadi. Tadi malam ada kesaksian sedikit. Mungkin pemuda melihat saya tadi malam udah seperti kapas. Saya tidak tahu juga bagaimana ceritanya itu. Kai masih kebaktian wanita. Cuman di situ memang saya makan buah, terus sebelumnya juga udah lama saya nggak makan manggis. Karena manggis lagi ini saya makan. Ya mungkin campur lah, makan kacang, makan lontong, makan. Tahu pulang dari wanita itu kok nggak enak badan gitu. Mungkin udah masuk angin, mungkin dari kami nginap di Vinewood kan. Singkat cerita sampai di rumah Marvel itu saya kok nggak enak, keringat dingin. Untung ikut asisten Ibu Iis. Udah dipijit sana sini, saya bilang telepon Pak John biar jemput saya. Karena, tapi saya pikir, saya kan bawa firman. Tapi saya lihat saudara, dalam penyampaian firman itu Tuhan bela. Itu muntah udah di tenggorokan, udah di sini. Tapi saya berkatakan terus, iman, ini yang saya bagi, iman itu. Saya berkatakan, iman. Saya khotbah singkat cerita, muntahlah di kamar mandinya si Marvel berapa kali saudara, ada berapa liter kali. Saya pikir selesai muntah, selesai. Badan rasanya udah keringat dingin saudara. Saya pikir, besok saya bawa firman mengenai iman lagi saya pikir. Tapi puji Tuhan tadi malam udah selesai pemuda itu. Itulah pembelaan Tuhan di dalam penyampaian firman Tuhan, saudara. Selalu Tuhan bela. Asal kita tak berseru. Waktu khotbah itu saya suruh mereka baca, tapi iman saya, Tuhan, jangan sampai ini gitu. Akhirnya kami pulang ke rumah. Saya bilang pulang. Udah Ibu Mel sudah sediain semua makanan, satu pun enggak ini. Saya pulang. Akhirnya dikerok sama Pak John. Saya hanya berkata, Tuhan, besok saya bawa firman. Singkat cerita, jam berapa itu masak bubur lah Pak John. Saudara, masak bubur, ya. Akhirnya makanlah 1-2 sendok. Saya terkatakan iman Tuhan gitu. Ini lemas banget saudara, ulu hati rasanya udah mau kubongkar gitu. Tapi saya tak percaya. Jam 3 saya bangun, ada kekuatan yang baru. Saya turun ke bawah, saya rebus telur. Saya makan. Bisa saudara. Puji Tuhan bisa bawa firman pada pagi hari ini. Karena apa Tuhan? Saya punya iman. Ya bisa aja saya over ke Pak John. Tapi tadi malam masih muntah lagi saudara, udah keluar semua. Habiskan dulu semua. Jadi sudah puncaknya itu. Singkat ceritanya itulah yang terjadi. Iman. Ya. Jadi pada pagi hari ini ketika dia datang, adakah dia menemukan iman kita? Makanya ketika seseorang sudah mulai lemah imannya saudara, nggak ada jalan lain kecuali selain bersekutu.
Ya, dengan saudara seiman, membangun doa-doa kita lagi. Jangan semakin menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kemarin kita bahas di wanita, seharusnya kalau dia orang yang beriman yang sudah kelihatan memang pertumbuhannya saudara, tidak perlu ditanya, ibu kemana, bapak kemana, kenapa tidak datang? Karena dengan sendirinya ada perbuatan. Kita baca sebentar Yakobus 2 ayat 14 ya. Yakobus 2 ayat 14 sampai ayat 14 sampai 26. Saya akan bacakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya. Ya, saya akan bacakan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita katakan kita beriman, tentunya ada action, ada perbuatan, ada tindakan. Ya, oh saya beriman di rumah aja, kebaktian-kebaktian, masa bodoh, saya beriman. Saudara, mari kembali ke pribadi kita masing-masing. Sudah sampai di mana pertumbuhan kita? Dan kita harus ingat, iman itu bertumbuh di dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Di 2 Timotius, ya, saya akan beritahukan ayatnya. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17, ya. Jadi kita lebih banyak ayat-ayat ini nanti boleh dibacakan di rumah. 2 Timotius 3 ayat 10. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kita mengalami penderitaan, coba cek and recheck hidup kita. Ketika ada persoalan, terus kita melewati, ada nggak merasakan bahwa iman kita itu level up? Ternyata aku bisa ya. Akhirnya ketika datang persoalan seperti itu, kita mampu, itu tandanya iman kita sudah naik. Tadi malam saya katakan, dulu mungkin kalau kita tidak punya uang, udah uring-uringan, stres, putus asa. Tapi sekarang, karena kita bukan lagi bergantung kepada uang, tapi bergantung kepada Tuhan. Apa Tuhan membiarkan kita? Ada ayatnya, Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Gereja ini dibangun karena iman, bertahan sampai saat ini. Banyak saudara, teman-teman kita dalam perintisan, mungkin di awal-awal, wow, jemaat, wow, tapi 2-3 tahun selesai. Karena tidak melihat jauh ke depan. Apapun, saya kata Pak Gembala waktu itu, kalau emang Tuhan masih pakai kita terus memandang ke depan. Sampai saat ini, puji Tuhan. Ya, kita beribadah di tempat ini, puji Tuhan kita punya pastori, ya di situ kita bisa 24 jam, mau berdoa, mau ngapain di situ saudara? Saudara, di dalam hidup ini, iman bertumbuh di dalam penganiayaan dan di dalam pembacaan kitab suci. Kenapa kita ada grup baca Alkitab? Tadi dikatakan di situ, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, ketika kita ada masalah, ada persoalan, sakit penyakit, kita baca firman Tuhan. Aku yang menyembuhkan gitu. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Oh iya ya. Saudara, sudah berapa tahun kita mengiring Tuhan? Tadi dikatakan di sini dari kecil. Untuk orang-orang yang dari X, bukan dari kecil mereka. Mungkin umur 30-an. Gembala umur berapa dia baru mengenal. Tapi walaupun kita dari kecil, dari perut sudah menjadi Kristen, ternyata malah kita bisa terbelakang. Ya, ada berapa di sini yang dari seberang? Ada Ibu Sevira. Wah, siapa lagi? Ya, banyak di sini. Ibu Iis. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana iman kita? Sudah terujikah hari-hari ini? Kalau kita mulai melemah, saudara jangan sampai kita tenggelam, muntaber, mundur tanpa berita. Tetaplah ikut di dalam persekutuan-persekutuan. Ya, komsel-komsel. Doa malam. Itu sangat penting Bapak Ibu. Sangat-sangat penting. Contoh kita udah mulai padam. Disambar lagi sama yang tetap ada apinya. Saudara, ada yang kuat hari-hari ini kalau bukan dalam Tuhan. Hari-hari ini yang punya duit juga stres kok. Tanpa pengenalan akan Tuhan. Mau diapain ini uang? Ntar habis, ntar diambil orang dari bank, ntar diituin. Tapi orang yang senantiasa tekun tadi mencari Tuhan, Tuhan cukupkan hari lepas hari. Ya, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Pada akhirnya, doa Bapak kami pasti tergenapi. Jadi, kita tidak tahu hari esok. Ya, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Langkahku pasti, karena ada Tuhan, pengharapan kita. Jadi iman tumbuh. Jangan heran, kenapa ya? Kalau aku serius kok Tuhan kok kayaknya banyak sekali. Itu karena iman kita mau diuji. Kita mau dibentuk karakter kita. Ya, yang tidak jauh-jauh membentuk kita itu suami kita, istri kita. Sampai sudah saling membentuk, terakhir tidak merasa lagi tersinggung, sudah biasa. Jangan bilang walaupun sudah 20 tahun, 30 tahun berumah tangga, masih terus diuji, saudara. Makanya kita harus pupuk terus. Ya. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Berarti iman kita yang kita pupuk hari-hari ini. Kalau sudah mulai melemah, sadar, bangkit,
baca firman, berdoa, utarakan kepada pemimpin rohani, aku kok lemah ya. Jangan sepertinya kuat. Iya, banyak saudara seperti itu. Sepertinya kuat, sebenarnya udah keropos. Ya, kalau seperti itu, sadar atau tidak sadar, jangan sampai hilang dari peredaran. Banyak terjadi seperti itu saudara. Tapi kita bukanlah orang-orang yang seperti itu. Buka Ibrani 10 ayat 38. Saya terlalu percaya di sini benar-benar orang-orang yang luar biasa, ya. Ayat 38 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Saya pernah katakan, tanggung kalau kita mundur saudara. Sudah berapa tahun pengiringan kita akan Tuhan, terus mundur tengah jalan gitu? Gara-gara cinta, gara-gara hilang pekerjaan, atau kata-kata yang menyakitkan. Enggak mau lagi ikut Tuhan. Serius-serius aku selama ini kok begini. Tanggung saudara. Kalau mau mundur dari dulu. Ya. Banyak ya taktik iblis untuk membuat kita itu turun saudara. Tapi pada pagi hari ini kita tahu, ternyata tanpa iman aku tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Berarti imanku ini harus terus upgrade, harus dipupuk. Ada ayatnya saudara. Jika ada imanmu sebesar biji sesawi. Pak John pernah bawa dari Israel itu. Tadi malam saya katakan di pemuda, seujung jarum itu saudara, kecil sekali. Kayak dari biji bayam. Ya, lebih kecil lagi seperti itu. Hampir-hampir sama. Nah, itu kan ditanam gitu. Seandainya imanmu ada sebesar biji sesawi aja, maka kamu akan bisa memindahkan gunung. Saya pikir, saya cek di Google, sesawi itu ternyata kalau dia tumbuh bisa sampai 3-3,5 meter. Akhirnya burung-burung bisa bertengger di situ. Orang-orang bisa bernaung di bawahnya, berlindung saudara. Padahal hanya setitik. Bayangkan saudara. Iman kita memang harus bertumbuh dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Makin tangguh, makin percaya dalam Tuhan. Karena tantangan dan pergumulan saudara bukan semakin kecil. Ya, mari kita merapatkan barisan supaya iman kita tetap menyala. On fire katanya. Menyala terus saudara. Itu yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Makanya kita buat komsel itu diharapkan pemimpin komsel dan anggota komselnya tahu di mana kelompoknya, saudara. Tahu udah diem-diem gitu, padam sendiri, saudara. Jangan. Menghadapi hari-hari tantangan bukan semakin enak, semakin berat, saudara. Kita lihat bagaimana Abraham berharap, sekalipun tidak ada dasar katanya. Bapak orang percaya. Kita buka ya, biar ada ayatnya, baca. Roma 4. Roma 4, ingat ayatnya. Ayat 18. Ya, kita baca bersama-sama. Tetapi Roma berapa? Roma 4, sorry. Roma 4. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Janji manusia bisa nggak ditepati. Kalau sudah Allah yang berjanji saudara, sekalipun tidak ada dasar, apa dasarnya?
dia bisa punya anak. 100 tahun rahim Sarah sudah tertutup. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang Tuhan bilang dialah Bapa orang percaya. Terus iya, mungkin dia pikir gini, iya aku kan punya ini gitu kan, punya pembantu gitu, mungkin dari situlah nanti. Tidak, dari keturunanmu. Tapi bagaimana Tuhan? Tapi dia pegang janji, dia beriman. Makanya dia bilang Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Saudara, mungkin hari-hari ini ada dalam pergumulan kita, tidak ada dasar saudara, tidak ada titik terang. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, dalam pergumulan keluarga kita, pribadi lepas pribadi, saya terlalu yakin, terlalu banyak mukjizat yang kita lihat. Ada amin? Amin. Tidak mungkin orang-orang yang ada proyek tertutup. Tetapi kalau sudah Tuhan yang membuka, kalau sudah Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ya, kita percaya untuk pergumulan kita ke depan, gedung ini, kita sudah berdoa. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ya, mungkin kemarin ada yang paksa-paksa Tuhan. Tuhan, tahun ini ya, mencoba melunakkan hati Tuhan. Tapi Tuhan bilang, waktuku waktu yang terbaik. Demikian juga dengan pergumulan pribadi kita. Tuhan, 2026 aku menikah ya Tuhan, dapat jodoh ya. Tuhan lihat, yes, tinggal waktuku kata Tuhan. Tahun ini kau minta, ya Tuhan, kami pengen punya rumah Tuhan. Udah lama. Di saat tidak duga, Tuhan berikan. Akhirnya apa? Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Tiba-tiba Tuhan kasih. Langsung dijawab, pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara, tetaplah kita merapatkan barisan. Yang terakhir, mau kasih ayat. Kita ini membawa berita-berita yang menghangatkan, berita-berita yang membuat orang punya pandangan jauh ke depan. Mungkin sudah tahu saudara ayatnya di mana. Mereka melihat dengan mata iman, ya, dengan mata rohani, seperti tema Natal kita kemarin, saudara. Ya, itu yang kita bawa, itu yang kita pegang di hari-hari ini, supaya kita berbeda dengan yang lain, saudara. Apalah kalau orang sudah putus asa, iya ya, emang susah ya hari ini. Saudara, banyak sekali sebenarnya kata-kata yang perlu kita perkatakan, kata-kata yang positif. Tapi kita suka tergoda. Iya memang sulit hari-hari ini, tapi selama pegang ayat tadi, kalau kita bertekun, Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang tekun. Hari-hari inilah pembelaan Tuhan bagi orang yang tekun. Buktikan kalau nggak percaya. Kesetiaan kita merenungkan, membaca, kesetiaan kita beribadah. Tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Tidak ada yang sia-sia. Lihat cara-cara Tuhan. Hari demi hari. Minggu demi minggu. Pengeluaran kita mungkin berapa. Pemasukan berapa. Tapi cukup. Disitulah kita lihat cara kerja Tuhan itu luar biasa. Kalau kita hanya melihat dengan mata jasmani, bagaimana kita menyekolahkan anak kita? Ya. Bagaimana kita memuliakan anak kita? Yang satu semester itu puluhan juta. Iman. Jangan kita bilang, sekarang aja udah susah, anak masih SD, ntar SMP gimana ya? Bukan begitu. Makanya upgrade. Karena Tuhan mau iman kita. Ketika dia datang, iman yang dicari. Kita buka Bilangan 13. Ya, bagaimana dua orang pengintai yang memberikan kata-kata iman sebenarnya. Dan itu yang menjadi penutup saat ini, Bilangan 13, saudara. Mungkin sudah ada yang tahu itu ya. Ya, saya akan bacakan biar cepat. Bilangan 13 ayat 25.
Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi disuruh mengintai 12 orang kepada bangsa-bangsa, daerah-daerah yang akan mereka masuki sebelum menduduki tanah Kanaan. Dan langsung datang kepada Musa dan Harun, mereka ceritanya bikin laporan, ya. Segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar yang kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah. Ingat ya, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya, nah ini dia, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian, nah ini dia, ada Kaleb dan Yosua. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, naloh. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami seperti raksasa, saudara. Ya, dikatakan di situ. Kita lihat jawabannya di Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Lalu segenap umat itu, ketika mereka mendengarkan berita itu, saudara, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Matilah kita, katanya. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh padang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi ingat, tadi Yosua dan Kaleb. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah, pandangan kita ini, saudara, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu 12 orang disuruh mengintai, 2 orang yang membawa berita yang luar biasa. Memang benar di situ kuat-kuat. Nah, itu yang kita hadapi hari-hari ini. Memang kita melihat zaman ini bukan semakin baik. Memang sudah kesudahannya. Apa yang kita pertaruhkan sekarang? Iman kita kepada Tuhan. Ingat tadi Ibrani 11 ayat 6. Ya, orang yang tekun mencari Tuhan, saudara, pasti diberkati.
selalu ada jalan keluar. Bagaimana Kaleb dan Yosua ini, mereka berani pasang badan kalau saya bilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ajak keluarga kita, saudara-saudara kita. Iya, memang zaman ini bukan semakin baik, tapi Tuhan lebih luar biasa. Bahkan dikatakan tadi, jangan memberontak, janganlah memberontak kepada Tuhan, dan jangan takut kepada persoalan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang gak segampang membicarakan ini, tapi mari. Makanya dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Untuk mendapatkan sesuatu yang baik harus ada perjuangan, Bapak Ibu. Ya, makanya saya katakan tadi, saya beriman, tidur, nggak baca firman, ada persoalan, masa bodoh, sehingga tidak pernah naik, sehingga tidak pernah next level, saudara. Jadi pada pagi hari ini, mari, tidak ada jalan lain, jangan sampai kita berpaling dari Dia. Ya, jangan sampai kita mundur, muntaber, saudara. Suami istri saling memberikan api. Kalau suaminya sudah mulai, aduh, ini gimana ini? Semangat, Pak, gitu kan. Kalau istrinya sudah mulai mahal cabai 130.000. Yes, ya, yang biasanya pakai cabai 10 biji ya pakai 5 biji. Emang kurang pedas. Tapi saudara, kita harus bisa. Banyak ayat-ayat yang saya bagikan pada pagi hari ini, ya, saya rasa itu sudah menjadi bisa menjadi pegangan bagi kita. Ya, kalau suami jadi Kaleb, istri jadi Yosua, apa jadinya? Mantap toh? Ada amin? Wah, sekarang bilang kau jadi Kaleb, aku jadi Yosua ya. Katakan sama pasangannya, ayo. Berarti kita harus semangat. Ayo, bilang pasangan suami istri. Kita Kaleb. Bilang sama emak, sama bapak. Iya, bilang, iya. Bang Moses telepon Wika. Ya, Bang Moses telepon Wika. Kau jadi Kaleb, aku jadi Joshua. Jangan yang 10 orang itu, saudara. Nanti padam, nanti melempam. Ya, yang pacaran juga nggak apa-apa kali ya. Loh, ya kita punya masa depan. Kita menabung ya, iya kan? Kita harus melihat tahun berapa kita mau menikah. Iya kan? Tahun 2010. Iya, kita harus jauh ke depan. Ya, suami istri, ayo kita jadi Kaleb sama Yosua. Jangan kita sampai berpaling. Ada satu pujian, ayo Bang Afe. Kiranya lagu ini, saudara, udah selesai nih firman Tuhan. Ayat-ayatnya sudah saya bagi semua yang ada di catatan saya.